utama dilakukan Pak. La syakka fi istibabi qiyamul lail. Nah, kita bicara tentang qiyamul lail Pak. Jadi tidak ada keraguan di dalam kesunahan melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud Pak. Waqad ajma'atil a'immatu, maka telah bersepakat berijma para imam-imam atau para ulama-ulama ala istibabihi, atas kesunahannya, atas kesunahan dari sholatul lail atau sholat tahajud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat keberapa Pak? 79, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan mau minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah bihi dengannya, maksudnya dengan Allah, ya, maksudnya tujuannya kepada Allah. Nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu atau bagimu, jadi sebagai tambahan bagimu. Ini surat Al-Isra ayat ke-79. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-17 Pak. Apa bunyinya? Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Ya, mereka sedikit tidur di waktu malam. Ya. Itu ya, bunyinya seperti itu. Nah, dahulunya sholat lail itu atau qiyamul lail atau sholat tahajud ini dulu wakana wajiban, hukumnya wajib Pak. Jadi awalnya dihukumi wajib Pak. Summa nusiha, kemudian dihapus Pak. Kebayang nggak kalau sekarang menjadi wajib Pak? Ya. Jadi dulunya sholat tahajud itu atau sholat malam itu hukumnya wajib, kemudian dihapus Pak. Wafil hadis, sebagaimana dalam hadis, alaikum biqiyamil laili, atas kamu, ya, ada sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, ya. Ya, wa innahu, maka sesungguhnya sholat malam itu atau qiyamul lail da'bus salihina qablakum, yaitu kebiasaannya orang-orang sholih sebelum engkau. Jadi kebiasaan orang-orang sholih adalah mendirikan sholat malam Pak. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan mendekatlah kamu semua, ya, ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Wa makaroh wa makfaratul lisayyi'ah, tujuannya adalah apa? Menghapus kesalahan-kesalahan Pak. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari dosa. Ya, memperbanyak sholat malam itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, dan berkata Imam Hakim, innahu ala syafil Bukhari, dan ini hadis ini atas syaratnya Imam Bukhari. Ya. Kemudian wafil Bukhari aidon, dan dalam hadis lainnya, man sholat, barang siapa sholat, ya, fi lailatul jumu'atin la ayatin lam yaktub minal ghafilin. Jadi barang siapa yang sholat malam dengan 100 ayat Pak, ya, kita baca 100 ayat, ya, lam yaktub, maka tidak ditulis minal ghafilin, dari golongan orang-orang yang lalai. 100 ayat Pak, 100 ayat, ya. Bagaimana kalau menghafal? Boleh enggak? Boleh enggak? Misalnya Al-Quran di depan kita, boleh Pak. Kalau sholat sunnah, ya, kita memegang Al-Quran pun dibolehkan. Ingat ya, sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu boleh Pak, kita memegang Al-Quran boleh, atau Al-Quran ada di depan kita, boleh Pak. Tapi kalau sholat wajib jangan ya Pak. Sholat wajib jangan, tapi sholat sunnah diperbolehkan. Jangan kebalik, sholat wajib malah memakai Quran, sholat sunnah malah enggak. Jadi kebalik, jangan kebalik ya. Jadi sholat sunnah diperbolehkan Pak. Kita apa?
memegang Al-Quran. Bahkan sholat sunnah pun kita kalau keadaan tidak mampu dalam keadaan duduk pun boleh Pak. Ya, itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib usahakan harus wajib berdiri bagi orang yang mampu ya. Bagi orang yang mampu disunahkan untuk berdiri. Nah ini Pak. Maka dikatakan wajib ya bagi orang yang mampu untuk berdiri untuk sholat wajib. Ya. Jadi Pak, kalau kita baca 100 ayat itu ditulis ya, kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wa man sholat bi mi'atai ayatin, jadi apabila seseorang sholat ya, sholat malam dengan 200 ayat Pak, fa innahu yuktabu minal qanitina al-muhdisina. Ya, jadi sesungguhnya barang siapa seseorang yang sholat dengan 200 ayat Pak, maka sesungguhnya dia ditulis ya termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang ikhlas. 200 ayat ya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, berkata Imam Hakim, innahu ala syartil muslim. Hadis ini berdasarkan syarat-syarat dari Imam Muslim. Nah ini Pak. Jadi ayatnya diperbanyak dibolehkan ya, tapi kalau bisa jangan langsung Pak. Jangan langsung, bertahap ya. Sedikit demi sedikit. Kalau bisa continue ya, sedikit demi sedikit enggak apa-apa. Baru nanti jangan langsung 200 ayat, 100 ayat. Jangan Pak, pelan-pelan dulu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah,